Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad alladhi tajalla bikulliyatihi ala sayyidina Ahmad fatanazzala biruhihi ala nuril anwar nur ala nur sayyidina Muhammad فسيختم بولاية عطرته ذريته سيدنا المهدي خليفته في آخر الزمان. اللهم صل على سيدنا أحمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله والمهدي خليفته وسلم. أما بعد, sama-sama kita cintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pewarisnya, para masyayikh, para ulama, terutama para zuriatnya. Kami sangat mencintai antum semua. Zuriat disebut-sebut di dalam hadis. Nabi ditanya mengenai kaifa nusalli alaik, bagaimana cara kami mengucapkan salam atas engkau wahai Rasulullah. Dalam salah satu contoh dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, qulu, katakanlah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa zurriyatihi. Begitu dalam riwayat-riwayat yang bertebaran dalam hadis-hadis yang sahih. Apa artinya? Setiap kali kita bersolawat, maka salawat kita sampai kepada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ingkar terhadap wujud zuriat itu ingkar pada jinnya, kakeknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saksikanlah wahai Rasulullah, saksikanlah wahai Sayyidina Muhammad, kami mencintaimu, mencintai zuriat-zuriat. Tapi Nabi punya zuriat jalur lain yang beliau sebut warasatul anbiya, pewaris para nabi. Dalam ilmu fikih, pewaris itu keluarga bukan? Benar, keluarga. Benar. Ya, sahih. Bisa gak tetangga dapat warisan? Gak bisa. Jadi anak dulu, ya. Mungkin saudara kita bisa. Oleh karena itu, al-ulama warasatul anbiya, bagi yang memahami hakikat al-Muhammadiyah, dia akan faham ada keluarga walayah, ada keluarga nubuwah, keluarga kenabian, ada keluarga zuriat atarah. Oleh karena itu kita menghormati semua mereka, baik zuriat Nabi nasaban secara nasab ataupun keluarganya dari kalangan ulama. Bapak, saudara, sahabat dimuliakan Allah yang sama-sama kita hormati, Syekh Ahmad Idris, ya. Mata'allahu fi hayatih, amin. Wali talamizih, wali walidaih, wali jami'i man akhaza anhu bi khair, amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada tokoh-tokoh ulama, tokoh masyarakat yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, ya. Antum banyak sekali dan tawaduk sekali mau hadir di majelis orang-orang yang awam seperti saya, ya. Saya ini habib bukan, ulama bukan, ya. Belum masuk. Saya tahu aib diri saya sendiri. Saya tahu buruknya diri saya sendiri. Gak pantas disebut wali Allah, gak pantas disebut kekasih Allah. Tapi saya menumpang, minta tumpangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau berkenan menerima kita yang hina ini. Amin ya rabbal alamin. Biar lebih hikmat, mari kita kirim Al-Fatihah untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Fatihah itu ada namanya Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillah min syaitanir rajim. Alhamdulillah. Malik yaumiddin. Ya
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pernahkah kita dapat riwayat? Ini hadis Imam Bukhari diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, Nabi bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang jika tidak membaca Ummul Kitab. Apa itu Ummul Kitab? Al-Fatihah. Apa gerangan di dalam Ummul Kitab tersebut? Jika sebelum menutup salat ditutup dengan salawat, lalu baru assalam menyebut nama Allah. Begitu juga awal salat menyebut Allahu Akbar. Setelah itu wajib baca Al-Fatihah. Ternyata salat itu setelah dibuka dimulai dengan salawat. Karena kalau versi kita Al-Fatihah itu salawatnya Allah. Fatihah itu salawat Allah. Apa makna salawat Allah? As-salawat ma'nahu nuzulur rahmah, fuyudur rahmat, melimpah ruahnya rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada ayat di Quran yang rahmat terkumpul di dalamnya melebihi surah Al-Fatihah. Enggak ada lagi. Semuanya terkumpul di dalamnya. Maka semua usul-usul pokok-pokok dalam Al-Quran ada di situ. Makanya salah satu rahasia Al-Fatihah, Nabi jemput ke arah sana. Tapi coba lihat, walaupun belum Mi'raj, tapi ini kan bagian dari cerita sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi dibedah dadanya, Nabi diterbangkan ke Al-Masjidil Aqsa. Lalu beliau diterbangkan dari Sakhra ke atas sana sampai di Arash. Jadi setelah tembus langit 1, 2, 3 sampai 7, tembus Lauh Mahfuz, maka Nabi mendengar suara Al-Qalam, tembus ada raf-raf kursiullah sampai kepada Arashnya. Arash itu juga bertingkat-tingkat. Ibn Arabi mengatakan tingkatnya 15. Dia hitung raf-raf dengan Arash menjadi 15. Kalau dikurangi raf-raf dia menjadi 14. Dari mana hitungan itu? Itu urusan para ulama kita ya. Di hadis memang enggak disebutkan, tapi mereka menceritakannya. Ya sirrul asrarnya mereka. Sampailah baginda Nabi ke puncaknya Arash. Di situ salah satu ayat yang turun tidak pernah turun sebelumnya, surah Al-Fatihah. Makanya itu menjadi spirit salat. Tanpa baca Al-Fatihah salat tidak sah. Maka turun beliau bawa kewajiban salat. Jadi Al-Fatihah itu kalau kita betul-betul kenal Allah, ruh kita Allah perjalankan ke arasnya. Maka benarlah ulama kita mengatakan, bukan hadis, Al-Mi'raj, seorang yang beriman itu adalah salat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj, kenaikan ruhnya seorang beriman. Mi'raj bukan tanggung-tanggung ya. Cuma kalau kita bukan mi'raj, ngapain kita? Kalau salat ngapain? Mikir. Makanya gak pernah mi'raj, kehalang oleh fikir. Jadi hijabnya ruh itu fikiran. Kenapa ruh kita tidak merasakan Allah? Karena kita mencoba memikirkan Allah. Apalagi orang yang membayang-bayangkan Allah duduk di atas aras. Apalagi yang membayang-bayangkan Allah turun sepertiga malam terakhir. Allah tidak ada maksud seperti itu. Allah ketika menyebutkan dalam lisan nabinya, yanzilu rabbuna, Rabb turun sepertiga malam terakhir, bukan itu fokusnya. Fokusnya Allah ingin berkata. Apa katanya? Hal min da'in fa ujibulah. Adakah yang berdoa pasti aku jawab. Tapi orang gagal fokus malah debat, bagaimana cara Allah turun. Allah betul-betul turun. Ini al-jidal fima la yanfa'.
berdebat untuk hal yang tidak manfaat. Kita sudah sering dengar, la tatafakkaru fi zatillah, jangan berfikir mengenai zat Allah, tafakkaru fi khalqillah. Bapak, saudara, sahabat pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kita cinta seseorang tapi orangnya tidak bersama kita, maka kita mencari namanya di sosial media. Benar, karena itu thariqahnya. Kita carilah namanya, kita input namanya di search, di tempat pencarian. Benar, kita lihat fotonya, kita like. Jika ada kalam-kalamnya kita komentari. Benar, karena kita cinta. Tapi ada cara koneksinya, namanya sosial media. Facebook kah itu, Instagram kah itu, atau apapun. Itu semua menunjukkan umur, Pak. Yang pakai Instagram anak muda. Antum pakai apa? Semuanya. Beri tua juga, muda juga. Kalau pakai Facebook berarti umur-umuran samping saya. Kalau pakai Instagram samping yang ini. Gak tahu lagi nanti ada apa sosial medianya. Jika kita cinta kepada Rasul, apa yang menghubungkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Facebook, Instagram itu tempat ngumpul-ngumpul, tapi online, benar. Ngumpul-ngumpul di dunia maya. Tapi sekarang ada cara koneksi kepada Rasulullah, berkumpul di alam nyata. Ngumpul-ngumpul begini, sebutlah namanya, dengarkan kisah-kisahnya, rinduilah yang punya nama, maka kalbu kita akan terhubung kepadanya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah orang yang dapat hiburannya mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di luar sana ada orang yang berprasangka, mungkin dia tidak tahu rahasia di belakang rahasia. Kasihan mereka itu. Kenapa? Seharusnya dia sudah merindukan Nabi, malah dia menyalah-nyalahkan orang yang merindui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali ada orang datang kepada Sayyidina Anas. Apa kata orang itu? Wahai Anas, pemimpinnya pelayan Rasulullah, manakah tangan yang tangan itu dulu pernah mengabdi kepada Rasulullah? Izinkan aku mencium tangan. Disitulah sejarahnya, mencium tangan itu dihirup. Itu sejarahnya, namanya tabarruk, mengambil berkah. Sahabat Anas pun kasih tangannya. Cuma tangan saya banyak dosa, Pak, gak usah banyak-banyak dicium. Tapi tangan Sayyidina Anas memegang Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang minta tahnik sama saya nggak mau. Karena saya setiap hari memandang diri saya berdosa. Tapi kalau diminta di doa, biasa kita minta kepada Allah. Sayyidina Anas kasih tangannya, dicium oleh orang itu. Karena yang datang satu, coba yang datang 1000, kabur juga Anas bin Malik. Datang satu, dicium, dihirup sama dia. Di saat dia memegang tangan Sayyidina Anas, batinnya terhubung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di tangan itu ada memori. Makanya saudara-saudara kita tunanetra, dia melihat dengan tangannya. Benar. Dia cukup mementuh, maka tangannya itu adalah matanya. Kenapa tangan bagi tunanetra bisa menjadi mata? Dia tertutup mata yang di kepala, maka Allah bukakan baginya mata-mata yang lain. Kita ini karena kebanyakan mata, ada mata di kepala, mata di handphone, ya. Benar. Karena banyak mata di handphone, mata Facebook, mata YouTube, mata Instagram, akhirnya lupa menghidupkan mata yang di dalam. Kita ini sering kalau ketemu orang yang kita suka, kita minta diabadikan dengan foto. Benar? Ya, tidak salah. Cuma ada yang lebih afdal. Apa yang lebih afdal?
bacakan Al-Fatihah untuk yang kita cintai. Bacakan salam, ya Allah jaga dia. Itu lebih dahsyat daripada antum foto. Itu tembus ke hati. Kalau foto bisa hilang kena virus, tapi kalau kita kirimkan Fatihah untuk yang berbicara, untuk orang yang kita cinta, itu masuk ke dalam batin. Kenapa Al-Fatihah? Karena Fatihah adalah salawatnya Allah. Itulah pelet abadi. Ya, itu pelet abadi, Pak. Sekali dibaca dia tidak akan pernah hilang. Oleh karena itu Fatihah adalah al-jami' likulli khair. Semua kebaikan ada di dalamnya. Nabi Muhammad pun disebut dengan Al-Fatih. Surah Al-Fatihah, An-Nas, Fatihah. Nabilah mu'azzakarnya, Fatihahlah mu'annasnya. Maka sebenarnya Fatihah itu cerita tentang beliau sallallahu alaihi wasallam. Di suatu kesempatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan-jalan di pegunungan Mekah. Tiba-tiba ada sebongkah batu mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu pakai apa dia melihat Nabi? Coba lihat matanya batu, punya enggak? Punya cincin batu? Ada matanya enggak? Di mana matanya batu? Kenapa dia tahu seorang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang lewat? Ternyata batu di tempat lain Nabi jalan, ada onta sujud ke Nabi. Semuanya dulu pernah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat mereka bersaksi, Imam Ibnu Katsir menambahkan satu keterangan. Mereka kemudian memandang Sang Ahmad. Ketika mereka memandangnya, jika dia jatuh cinta dan bersolawat kepadanya, maka dia terlahir nanti sebagai keluarga Nabi atau pewaris Nabi. Jika dia memandang Nabi, tapi dia tidak ingat ini siapa sebenarnya, lahir-lahirnya bukan sebagai manusia, Allah lahirkan dicipta menjadi batu, dicipta menjadi pohon. Di sana ada yang bertasbih, benar gak? Ada ayat begitu. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih yang di langit, yang di bumi. Batu kah itu, pohon kah itu, hewan kah itu. Karena dulu mereka pernah memandang Allah, tapi mereka tidak memandangnya dengan tepat. Mereka memandangnya dengan penuh kekurangan. Maka ketika di dunia mereka hanya diciptakan menjadi batu belaka. Alhamdulillah kita dilahirkan sebagai seorang mukmin. Ini nikmat luar biasa. Maka lahir Islam lahiran, Islam keturunan itu anugerah. Jangan diejek. Karena banyak sekali orang mengatakan Islam keturunan gak benar ente. Ya, dia tahu sejarah kenapa ada orang lahir sebagai seorang beriman. Dulu dia pernah melihat baginda Nabi yang bernama Ahmad. Itulah maksudnya kuntu biyan wa adam baina ma'in wa tin. Aku sudah diangkat menjadi seorang nabi, sedangkan Adam belum tercipta. Di manakah itu? Itulah alam arwah. Di saat itu semua arwah datang kepada beliau. Yang tidak bertemu beliau, mereka menceritakan beliau di tempat-tempat yang lain. Itulah mungkin orang ini sekarang ya. Dulu nggak ketemu Nabi langsung, ya udahlah kita buat aja majelis ketemu Nabi. Tapi tidak usah khawatir. Sebenarnya antum dulu sudah ketemu Rasulullah Sayyidina Ahmad di alam sana. Kenapa? Beliau mengatakan, siapa yang salawat kepadaku, Allah kembalikan ruhku, aku balas salamnya. Waktu kita di Mukim Sunnah, anak dari Dr. Izza nanya, pertanyaannya bagus. Sebanyak ini umat bersalawat kepada Nabi, terus bagaimana cara Nabi membalasnya? Saya, karena pertanyaannya pakai bahasa Arab, saya jawab pakai bahasa Arab. Tapi belum saya jawab semua. Saya jawab pakai kunci-kuncian, harapan dia mencari lebih.
Sekarang saya buka. Bapak coba lihat lampu 1 atau 2 atau 3. Lampunya 1 yang dapat cahaya banyak. Betul? Cahayanya lampu banyak. Cahayanya menyebar. Ketika ada orang 100 di bawah lampu, berkurangkah cahaya lampu? Tidak. Rasulullah itu sumbernya lampu. Allah menyebutnya nurun ala nur. Ketika ada orang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pancarkan dari ruhnya nur ala nur, cahaya berlipat cahaya, tembus kepada kalbu yang percaya kepadanya. Maka sebut saja nama Nabi Muhammad penuh cinta, pasti bulu roma kita berdiri. Katakan salam ala kau wahai Rasulullah, pasti mata kita berlinang-linang. Cuma karena malu kita tahanlah nangis depan orang. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, itulah jawabannya. Walaupun ada 1000 orang, 1.000.000 orang, 1.000.000.000 orang salawat kepada Nabi, Nabi itu disebut pelita. Anta syamsun, anta badrun, engkaulah matahari pelita, lebih mulia dari matahari siang tadi. Pelitanya Rasulullah tidak pernah terbenam, purnamanya Rasulullah tidak pernah menjadi sabit. Beliau selalu purnama. Itulah Al-Badr. Ini namanya kita Al-Badr juga. Masya Allah. Nanti siap-siap aja tuh. Gerakan akhir zaman itu seperti Al-Badr. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga majelis ini menjadi bagian pergerakan akhir zaman. Amin ya Rabb. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibarat matahari. Coba matahari ketika menyinari alam, jika bertambah 1000 planet di sekitar matahari, berkurang enggak cahaya matahari? Tidak. Enggak ngaruh. Itulah cara Nabi menjawab. Jadi Nabi itu menjawab semuanya kena. Jika 1 salawat dapat 10, 1 salawat 10, hadir misalnya 100, dalam 1 detik 100 kali 10 jadi berapa? Dalam 1 detik jadi 1000. Ini hitung-hitungan kita nih ya. Sekarang hadir ada berapa nih Pak Kiai? Gak tahu ya, yang hitung ya, apalagi yang gak kelihatan ya. Anggaplah yang hadir 100 tadi jadi berapa? 1000. Kalau 200 jadi 2000. Kalau 300 jadi 3000. Begitulah seterusnya. Makanya kalau ingin salawat kepada Nabi, ada salawat fardi, salawat sendiri-sendiri, ada salawat jama'i. Kalau kita kurang kuat energinya, maka kita bertemu orang-orang yang kuat energi cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, cinta itu energi. Al-mahabbatu quwwah. Cinta itu energi. Orang kalau sudah cinta jauh pun dia kunjungi, benar. Orang kalau sudah cinta gunung pun dia lewati. Kayak lagu aja ya. Itu benar. Nabi itu disebut sang pencinta yang menyebarkan cintanya pada alam semesta. Bahasa Arabnya rahmatan lil alamin. Maka pewaris Nabi pasti orang yang mencintai alam. Dia merawat alam. Maka saya meminta kepada para kiai di pesantren-pesantren tanam pohon-pohon biar hijau. Di satu pohon itu ada puluhan malaikat bertasbih. Maka orang-orang yang di pesantrennya, di perkarangannya kurang tumbuhan, itu malaikat pun kurang. Masih ingat kisah Nabi membelah pelepah kurma, satu ditancapkan ke kuburan, satu lagi ditancapkan kuburan yang lain. Apa kata beliau? Semoga yang di dalam diringankan selama itu pelepah masih basah. Di saat basah berarti masih ada malaikat yang bertasbih. Jadi kalau kita tanam pohon hijau, sejuk, tubuh merasakan sejuk, kolbu pun terasa bahagia. Ya, sepakat ya para kiai ya, para ustadz, tanam. Ya, nggak perlu nunggu dana pemerintah. Banyak kita pohon di sini.
Ya, nunggu pemerintah dananya susah turun pun mungkin kena sikut di atas ya. Turun sudah didiskon. Hobi diskon soalnya. Suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di kampung-kampung Madinah. Jadi Nabi ini suka jalan-jalan. Dan jalannya tidak sendiri, diajak 1 atau 2 orang. Karena 1-2 orang ini akan jadi saksi apa yang terjadi. Di saat berjalan, sampailah pada suatu kampung. Ada seorang perempuan datang kepada baginda Nabi, "Wahai Rasulullah, anakku sering kesurupan, sering diganggu jin, Ummu Sibyan." Bahasa Arabnya begitu. Kalau bahasa kita Ummu Sibyan apa nih, geng? Kuntilanak? Enggak. Apa Ummu Sibyan? Jangan hadir ya Ummu Sibyan, pergi sana. Enggak hadir dia ya, jauh dia insyaallah. Anak ini kemudian tidak dibacakan apa-apa, cuma Nabi tapping, Nabi cuma sentuh sedikit, ketuk 1, 2, 3 kali, lalu pergilah setannya, pergilah jinnya, sembuh sedia kala. Apa kata Nabi? Ukhruj ya aduwallah, wahai musuh Allah, pergilah, pergilah ya. Kita ini karena bukan pewaris Nabi, meruqyah orang udah setengah jam gak kabur-kabur setannya. Katanya hafiz ya. Hafiz berapa juz antum ya? Baca coba. Emang begitu cara Nabi meruqyah? Enggak. Meruqyah cara Nabi itu cara rahmatan lil. Saya heran ngeliat orang ruqyah pakai pukul-pukul dia. Ya, enggak ada rahmatnya. Saya mau tanya, seandainya itu jin itu alam bukan? Alam ini berhak dapat cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita benar pewaris Nabi, kita cintai mereka semua. Maka jin pun kita sayangi. Gak boleh antum disakti mau hantam-hantam jin. Kalau dia gak ganggu, ngapain kita hantam? Usir aja dulu. Gak mau diusir, baru cubit. Gak mau dicubit, baru gorok. Terakhir itu ya, kan ada juga yang bandel-bandel itu. Ada tekniknya Pak. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalan lagi, belusukan, ya. Belusukan sunnah. Karena ada belusukan tak sunnah, ya. Belusukan mau nyalon enggak juga. Ini belusukan Nabi nggak perlu nyalon, belum lahir udah jadi Nabi. Mau nyalon jadi apa? Jalan, tiba-tiba Nabi disamperin, didatengin oleh orang Arab Badui, dasar Arab Badui. Apa kata dia? Muhammad, ente benar Rasul. Nah, gitu ngomongnya. Kalau ente benar Rasul, boleh dites nggak? Tukang-tukang tes tuh Arab Badui. Tahu Badui? Kampungan, deso, kuno. Tapi Nabi terima, karena Nabi menyayangi semua. Arab Badui pun yang gak sopan Nabi, bagi dia itu sopan. Kan banyak kampung-kampung gaya-gaya Badui, bukan Badui yang di Banten, gayanya Badui, suka ngetes. Pernah dites? Kayak Ahmad Idris? Pernah dites ya? Sering. Yang penting jangan dites kesaktiannya aja ya. Nanti antum kalah sama Kiai Ahmad Idris ya. Dia salawatnya banyak. Satu salawat 10 malaikat. Antum cuma pakai mantra-mantra ya lewat sama malaikat. Apa kata si Arab Badui? Hei Muhammad, jika ente Rasul, ente Nabi, utusan Allah, pasti ente bisa berkomunikasi dengan alam. Tuh pohon kurma, ada satu rumput, panggil sini. Gaya bener ini orangnya. Kalau saya segampar itu, untung saya bukan Nabi ya. Kita ajak tuh kelompok subuhan, kepung. Ya, kepung-kepung cuma di klakson doang. Habis itu kita pergi lagi. Tapi Nabi penyabar. Ya baik. Apa kata Nabi? Ya ayyatuhan nakhlah, wahai pohon kurma, ta'ali, kesinilah.
bergeraklah pohon kurma itu. Itu kayak film-film animasi ya? Kayak film-film Hollywood, bergerak itu. Belalak itu mata Arab Badui, kayak matanya mau keluar, jantungnya berdetak. Ini benar Rasul ini. Ya. Di situ dia langsung tersungkur mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Arab Badui tidak sampai maqam siddiq karena dia percaya harus pakai bukti. Buktinya bukan bukti batin, buktinya zahir. Maka iman dia hanya sampai zahir. Ketika mereka datang ke Madinah, mereka mengatakan qalatil a'rab amanna. Orang Arab mengatakan, kami percaya kepada engkau wahai Rasulullah, kami mukmin. Turun ayat, kalian belum benar-benar beriman, katakan saja aslamna. Baru Islam kok, baru terima, belum betul-betul percaya. Karena masih suka uji-uji, ya? Masih suka uji-uji kiai, masih suka uji-uji mursyid. Jadi yang suka-suka menguji mursyidnya itu chip di dalamnya Badui, deso, kampungan, enggak terdidik, suul adab. Itu intinya, suul adab. Tapi Nabi tidak masalahkan, karena Nabi memahami bahasa orang. Bagi orang Arab Badui itu biasa, tapi bagi orang beradab itu luar biasa. Pilih mana Pak? Abu Bakar As-Siddiq minta begitu enggak sama Nabi? Muhammad, ente benar Rasul, coba turunin hujan. Muhammad, ini hujan, kalau ente Rasul tahan hujan. Tadi Pak Dwi udah ketar-ketir, katanya hujan sore ya. Emang itu skenario Allah. Seharusnya sekarang hujan, Allah majukan sejenak. Maka jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Allah tahu para pecinta kekasihnya akan berkumpul, maka dimajukannya. Gombal. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan lagi. Tiba-tiba ada seekor onta tersungkur sujud di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngomong, bicara Nabi dengan onta. Ternyata ontanya meneteskan air mata. Dia ketemu Rasul, dia mengadu. Cuma dasar onta yang dia kadukan masalah hidupnya saja. Dia tidak bersaksi kepada Nabi. Dia cuma mengadukan nasibnya. Apa kata dia? Wahai Rasulullah, ente kan Rasulullah, tolong selamatkan saya. Punggungku sakit setiap hari. Aku dibebani oleh tuanku, makanku sedikit, rumputnya tidak banyak. Yang dia kadukan urusan perut. Jadi ada orang datang kepada Rasulullah dengan makom al-ibiliyah, tahu? Makom onta. Giliran mau mengisi perut, biar proyek sukses, kerjaan banyak duit, pitih banyak, kepeng. Biar kepeng banyak, sholawat. Biar duit banyak, sholawat. Apa bedanya antum dengan si al-ibil? Mohon maaf, ini udah zaman begini masih sholawat untuk kesuksesan dunia. Berarti antum betul-betul belum kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum kenal Rasulullah namanya, belum la ya'rifun Nabi. Bagaimana kita mau katakan ini? Bagaimana mungkin kami tidak mencintaimu? Ternyata cintanya bersyarat. Yang penting proyeknya beres dulu, baru saya sembelih kambing. Jadi kalau nggak sukses mau kambing. Kalau saya sukses nanti itu maulidnya Kiai Idris, Kiai Ahmad Idris, saya sokong, saya support. Kalau dia nggak sukses, dia nggak pernah sokong. Berarti cintanya bersyarat. Pantaskah dia mengatakan itu? Gak pantas. Ingin sembuh penyakit, emang kalau gak sembuh gak cinta Nabi lagi. Kata orang baca salawat tibil qulub biar sembuh. Kalau antum gak sembuh, gak salawat lagi ke Nabi. Emang begitu? Gak begitulah. Makanya imam yang nulis salawat ini memulai kalimatnya tibil qulub, baru jasad.
Jadi kalau mau sembuh, sembuhkan dulu qalbumu, baru sembuh jasadmu. Banyak penyakit dimulai dari qalbu. Coba lihat, coba tanya dokter psikiater, setiap penyakit fisik itu penyakit dimulai dari non fisik. Sudah terbukti secara ilmiah, bukan hanya kata-kata ustaz. Maka malam ini saya mengajak, ayo sholawat bukan karena syarat-syarat, sholawat bukan karena pengen sukses, sholawat bukan karena pengen duit banyak, sholawat bukan karena pengen panjang umur, bukan. Sholawat karena Nabi layak disholawati, sholawat karena Allah pun bersolawat kepadanya, sholawat karena malaikat di semua tempat bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malu kepada malaikat, malu kepada Allah. Allah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan tanya bagaimana salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad, itu rahasia. Karena ini majelis umum, tidak mungkin kita buka semua, ya. Ada rahasia-rahasianya yang kita buka di umum, yang bisa dicerna oleh umum. Kalau enggak nanti antum garuk kepala. Ini Ar-Razi ngomong apa lagi, dongeng apa lagi, kata orang yang gak paham, ya. Percaya gak kejadian-kejadian tadi? Nabi manggil pohon, percaya gak? Percaya gak? Mau diulang lagi kisahnya? Badui. Apakah Umar pernah begitu? Enggak. Utsman pernah begitu? Enggak. Ali pernah begitu? Enggak. Mereka ini percaya tanpa syarat. Mereka berkorban tanpa syarat. Abu Bakar ketika menyerahkan hartanya semua kepada baginda Nabi, apa kata beliau? Wahai Rasulullah, ini yang bisa aku bantu. Apa jawab? Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan di rumahmu? Jawaban Abu Bakar, Allah wa Rasuluhu. Allah yang aku titipkan, Rasulullah yang aku titipkan. Percaya kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, itulah bekalnya Abu Bakar. Abu Bakar enggak bilang, Pak Kiai, ini kambing satu, tolong doakan sukses usaha saya. Daging kambing cuma harga berapa? Berapa harga kambing? 2 juta. Murah sekali. Itu murah tuh ya. Mohon maaf ya. Untuk minta sukses dunia akhirat. Murah amat. Ustadz, ini untuk maulid 1 ekor kambing. Supaya apa? Sukses dunia. Malulah, malu ke Abu Bakar. Abu Bakar gak pernah ngomong begitu. Abu Bakar kasih kasihan. Karena Abu Bakar itu siddiq, dia cinta tanpa syarat. Di belakang Abu Bakar, mau nanti di belakang Abu Bakar? Mau? Gimana caranya? Cintailah Nabi tanpa syarat. Sholawatlah kepada Nabi tanpa niat, kecuali niatnya agar Allah melimpahkan kasih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.